sekarang kita tahu kayak ada Masha, lalu ada romer-romer yang ngaruh banget pula. Masha, Hilda, Valentina ini masih ada. Valentina. Masih kebuka semua nih. Angela. Gift masih ada bahkan. Gift juga terlalu banyak deh. Masih Jadi banyak banget. Iya. Dan inilah yang harus dimainkan oleh kedua tim ini. Apa yang lepas, yang sekiranya OP bakal kita pakai juga. Dan Oke, ada Gift. Dan Albert pun kita pernah melihat sampai Baxia pun pernah dia gunakan gitu loh. Betul. Jauh lebih kreatif lagi. Ini akan menjadi sebuah titik poin lagi yang akan dilihat oleh EVOS Legend. Apa yang akan digunakan oleh Albert, karena Albert tidak terpaku dengan fighter, tidak terpaku dengan assassin, semuanya bisa dia gunakan marksman pun seperti itu. Ada Masha yang juga menjadi korban dari ban-banan. First pick, Angela kah? Valentina kah? Valentina tapi masih ada juga. Bener, masih ada Valentina atau Angela. Pusing pala. Ya, dan ini bisa dilepaskan sebenarnya kalau Angelanya diambil oleh EVOS sudah jelas. Valentina di kanan, Kalau aku sih Valentina ya. ambil Valentinanya buat nyiksa ya di tengah ya. Iya, diambil pun Angela. Masih ada Esme di sisi yang berbeda kalau nggak diambil. Oke. Ya, dan ketika ada Valentina itu akan membuat RRQ berpikir apa yang harus mereka pick biar nggak menjadi buah si malakama. Yap. Jadi dengan satu Valentina akan merubah pula dari pick dengan RRQ, tapi pilihan kepada EVOS Legend, yes Valentina, menjadi first pick bagi mereka. Valentina. Oke, 2 pick untuk RRQC sekarang. Ini harus bermain seputar di ultimate dari Valentina sendiri. Yap. Kalau Angela diambil dia bisa hard guard juga. Benar. Iya kan? Hilang semua ya. Dia bisa hard guard tapi dia tidak bisa nge-heal, dia ada love heal aja. Plus Ya. sebenarnya dengan ada Valentina dari first pick kayak begini, dari RRQC juga bisa menggunakan hero-hero yang memang untuk ultimate-nya tidak berimpact besar juga loh. Salah satunya Kagura ya. Iya. Oke, tapi dengan adanya misalnya dia nyolong Angela, hard guard-nya, dia bisa ya, arrival gratis ke hero. Iya betul, betul. Bisa jadi salah satu umpan lambung juga, dan Angela dipick oleh tim RRQ bersama dengan signature hero dari Skylar, yang oleh Beatrix. Belasan kali dipick oleh Skylar dengan win rate yang sangat tinggi. Yap. Di atas kertas ada Angela, Esmeralda adalah lawan yang sangat-sangat nikmat untuk bisa memakan seluruh shield darah putihnya. Betul. Tapi apakah Esmeralda akan diambil sekarang? Atau bisa juga dengan Baxia. Atau dengan Baxia pun? Ulala. Masih ada Baxia, benar. Dua-duanya pun bisa diambil sekaligus. Ya. Dan itu dia. Mau main ke arah mana juga ini seharusnya luas banget sih buat Iya. EVOS ya. Mereka bahkan bisa menggunakan partial kan. Ya. Xavier. Xavier Masih pun ada ada. sejauh ini ya. Betul. Oke. Jangan lupakan hero itu. Tapi kita tidak mau melihat ada 2 Downy like langsung bertabrakan di lane of down ya. Clean dan juga Baxia. Oke, Ini match up antara Clean dan juga Beatrix. Nanti akan kita lihat di arah gold lane-nya udah terlihat jelas. Ya, tapi jangan lupakan tergantung pilot juga untuk Beatrixnya. Dan seringkali kita melihat bagaimana meskipun mungkin bisa ditekan, tetap jadi loh si Skylar dan Beatrix. Untuk menahan di early game, Clean adalah salah satu sosok yang tepat ya Om ya. Ya. Quick draw-nya akan ngacak-ngacak banget tuh gold lane tuh. Cuman di saat mid ke late, nah kita tahu ya gimana Beatrix ya. Apalagi ini di tangan Skylar. Iya. Pelurunya udah kayak ngejar suhu panas tubuh dari player lawan. Your team Daerah. is banning. Deny pick. Deny pick. Ada hero-hero yang memang bisa di burst secara langsung loh. Tapi bisa di copy juga. Bisa di copy pula. I am you. Ya, bahan pikiran lagi. Bahan pikiran, Bahan pikiran. betul. Karena ya ibarat dari dengan adanya Valentina sendiri ini bisa kemana-mana ya. Tapi di sini kita masih belum tahu Valentinanya mau dipakai oleh siapa juga. Yap. Sebagai mid laner kah? Sebagai roamer kah yang sudah kita pernah lihat dipakai sama Finn? Yap. Atau bahkan sebagai XP laner, gold laner? Nah, nggak tahu tuh sama sekali tuh kita ya. Jungle? Tergantung Oke. lawan nggak Om? Team is Atau banning. tergantung dari apa Om? Tergantung dari draft yang dimainin nanti. Yang sisa di mana? Dia bisa taruh di sana. Oke. Ini untuk di hari kemarin kita ngelihat ada XP laner yaitu Tamus terkuat di bumi, Betul, nongol. betul. Cuman hari ini anti-match nggak bermain. Iya. Seperti apa nanti nih? Y-Force ya. Y-Force, hero apa yang akan dia gunakan? Apa yang akan dia lakukan untuk bisa menjawab seluruh pertanyaan itu mungkin? Ya, kalau dari Y-Force ya, terakhir kali aku ngelihatnya itu dia pakai daerah cukup banyak. Yap, dia menggunakan Dairot, dia menggunakan Pakito. Tapi buat yang sekarang ya, karena gak adanya hero itu, bakal kemana dia? Esmeralda kah? Uranus kah? Tapi sudah ada Dairot di sebelah. Your team is banning. Ulala, EVOS Legend pun sekarang kayak menutup hero-hero burst dari tim RRQ di arah mid lane-nya Waduh. yang bakal diisi oleh Psycho Aduh. atau Finn. Bisa Aduh. tukeran sih, dua-duanya kan Bisa punya. banget.
Nih saya hilang fokus lagi barusan ya. Acel. Aduh ada Kak Acel lagi kakak. Ya Acel ampun. Cia hadir loh di sini. Ya ampun. Tuh yang di belakang kenapa itu tangannya tuh? Yang di Kenapa? belakang tuh yang cowok tuh. Mana. Tuh yang di belakang tuh yang tuh. Nah tuh nongol kan. Kelihatan Bapak dari sini ya. Oh, rame kali ya. Eh, Ada Vio, ada Ada Hellshot loh. Ini Selen di bawah nggak kira-kira? tuh? Enggak ya? Enggak di bawah ya. Kalau di bawah dia langsung. Jadi logonya ini dong, logonya EVOS ya? Iya. Terus juga. Langsung wow. dimakan kita nanti. Yes, ada Vio, ada Seru. Fumi, rame banget semuanya yang ada di MPL Arena. Tapi inilah dia EVOS Legend dengan melihat adanya Yusung Ban dari RRQ, samping dari EVOS mulai sempit nih. Pilihannya, tinggal hanya beberapa Om. Yes, Esmeralda mungkin salah satunya ya. YZ dibuang, Parsha apakah akan digunakan? Parsha. Kemungkinan besar bisa juga Parsha untuk men-zone out ya. Yep. Men-zone out si Betis. Sebentar, Ataupun Parshanya akan di mana nih? digunakan oleh Rarkyoshi. Bisa aja Angel lain jadi nomor kan? Bisa. Masih Saya busa fleksibel. dibuang. Yap, hero-hero dari Albert semuanya mulai dibuat semakin tipis lagi. Alright, Albert bisa ke fighter juga. Pakito masih ada, bahkan Aulus juga masih Yep. tersedia sejauh ini. Waduh, puyeng ya. Oh yang ini karena ada Valentina soalnya. Benar. Kelihatan Kalau Valentina. Parsha diambil oleh Rarkyoshi, berarti Parsha Di juga copy. akan hadir untuk EVOS Legend. Yes, dan bahkan bisa lebih sakit loh dia punya Feather Attack. Nah, EVOS Legend punya potensi yang besar untuk ngedobrak dengan adanya Baxial Tiltinity dari Cecil rotasi ternyata. cepat. Tapi RRQ bermain aman dengan adanya satu hero untuk men-secure late game. Yep. Dia dengan damage yang tak terhentikan, tanpa batas, tak yang bisa infinite. Mau sampai menit berapapun juga, ayo Semakin late. malah bahagia. iya, semakin late akan semakin bahagia lagi. Yes, dan RQ Hoshi tinggal satu saja untuk pilihan mereka, junglernya yang tersimpan. Apa Ya, kita dan- bisa melihat Lancelot nanti dari Alb? Ini X Cocok sih Cocok Lancelot. kan Lancelot. Soalnya kalau enggak mereka early-nya bakal tertatih-tatih Yap. gitu. Iya. Mengandalkan Angela aja yang bisa nahan-nahanin lane. Dan dari Dairot juga yang harus menangin lane. ini XP jungler atau XP roamer nih sekarang yang dibutuhin nih. Sky tells all. Oke, Esme nongol. To banish all Oh, Lancelot. Lancelotnya dia. XP jungler berarti roamernya Oh. akan ada di tubuh Baxia untuk bisa ngacak-ngacak di bagian belakang dan juga Ya. menabrak siapapun yang dia mau. Ya, lini belakang dari RRQ dalam bahaya sih. Kalau Baxianya jadi roamer ya nggak takut apapun. Yap. Bisa rotasi sangat cepat dan tinggal tergantung gimana follow up dari kawan-kawan EVOS Legend. Karena mereka udah punya roamer yang sangat cepat. Iya, mereka udah punya Baxia, udah disiapin juga Esmeraldanya. Tapi Esmeralda di sini bisa tumbang di tangan dari daerah. Oke. Hellcard. Uh. Hellcard. Dark Nightfall pun akan bisa dilakukan oleh EVOS Legend. Oh ya, tapi agak sedikit beresiko kan dengan Hellcard yang seperti ini. Dimana ketika dia melompat, backupan dia sekarang, kalau kita lihat hanya ada Angela. Angela. Kecuali memang Sanguine Claw-nya kena, terus Oke. dia lompat ke sana. Shadow Transition itu bakal pas. Yap, inilah dia. Semangat dari EVOS Farm, semangat dari Araki Kingdom sudah terlihat di MPL Arena. Dan seperti apa game yang pertama akan berjalan? Siapakah yang akan memenangkan di game yang pertama di leg yang kedua? EVOS Legend versus Rarkyoshi. Ya, pilihan hero mereka sangat-sangat memukau juga, punya keunggulannya masing-masing. Dan kalau dari EVOS Legend dan juga RRQoz, mereka harus bisa memainkan gameplay mereka dengan baik kalau mau masuk ke dalam mid game-nya lebih enak. Ya, apalagi di sini dengan Hellcard yang harus berhati-hati juga. Salah atau mispositioning dengan Shadow Transition, Yep. dia bakal kepanis dengan adanya Valentina. Dengan Shadow Strike-nya. Nah ini lagi nih. Ini lagi Arcane yang Shade-nya. akan membuat kita akan semakin bingung bagaimana hasilnya akan tercipta. Jadi tanpa berlama-lama lagi, Land of Dawn waktunya kita akan melihat pertempuran. Oke, semua pemain sudah menempati posisinya masing-masing. Albert Predator Jungle Versik, inilah dia pertarungan dua assassin untuk kedua tim. Di mana rotasi mereka akan sangat dibutuhkan, apalagi khususnya untuk early game. Menggerakkan game REKT bersama dengan Pin berhadapan satu sama lain. Psycho dengan Cecilian ya. Debut Psycho yang ada di MPL season yang ke-9. Yap, sama-sama udah level 2 untuk masing-masing dari mid laner. Finn pun dengan love wave yang dia miliki terus memberikan bantuan kepada Albert agar siap dan juga selalu bisa untuk melakukan farmingan walaupun ada sedikit gangguan ataupun damage yang udah masuk ke arah tubuhnya.
Yap, RRQ dan juga EVOS Legend sama-sama hanya memberikan sedikit gempuran tapi oh my god, area top lane rotasi terjadi dari EVOS Legend. RKT memberikan kejutan di area top lane Skylar menjadi korban tanpa bisa mengeluarkan flickernya dan Albert mencoba untuk selamat kabur dari pengejaran pemain EVOS Legend. Yap, Wan barusan mendekati langsung juga ke arah Albert. Namun untuk kali ini kita lihat di area dari rivernya udah ada Finn langsung Flicker ke bagian depan mencoba untuk langsung mengikat dengan Papa Stringnya. Tapi udah ada Dark Nightfall di sisi yang berbeda. Ada sebuah pergerakan dari RKT seorang diri. Gak membuat RKT pun gentar di area tersebut. Daily Poison Slingernya gak kena karena siapapun, malahan untuk kali ini Albertnya langsung ditabrak aja dengan satu pet ke eksekusi tapi gak kena. Tonrosnya juga masih bisa bertahan dan Finn selalu memberikan sebuah perlindungan kepada Albertnya. Yes, memancing satu sama lain dan EVOS Legend permainan RKT yang menyeruduk, Vengeance di pop up, buying time yang baik dan respon dari kawan-kawannya yang begitu cepat tapi tak bisa untuk menumbangkan RRQ Hoshi di area tengah sana. Sama-sama bisa disengage dengan manis, lalu RRQ kayak sama-sama juga bisa untuk melakukan inisiasi. Jadi keduanya tahu timing yang tepat. Yap. Dari RRQ Hoshi mereka akan menunggu ya. Berusaha untuk nge-drag gamenya sampai dengan ke mid game. Oke. Mid game mereka bisa aktif untuk Hellcurt yang sudah jadi 2 sampai dengan 3 item atau bahkan ke late game dengan adanya Cecilion. Nah kalau untuk pick off arah early game seperti ini kayak bergantung banget sih dari EVOS Legend, RKT yang akan mendadak muncul kemana. Itu yang harus diwaspadai oleh RRQ Hoshi. Tapi kalau RRQ dari Darknet Falls-nya. Betul. Dan jangan lupa juga mereka masih dari EVOS Legends ya. Mereka masih punya lane slot. Lane slot yang bisa dive in untuk kemanapun juga. Untuk dapetin objektifnya. Dan ada Wan di sana. Lihat tuh. Udah nyuri ultimate-nya Cecilion. Ini dia. Udah ada lagi pergerakan. Dark Nightfall pun langsung dikeluarkan. Tapi coba lihat RKT dengan insting yang dia miliki. Malahan untuk kali ini Albertnya seorang diri terjebak. Untungnya dia masih punya pergerakan yang cukup tinggi. Mobilitas yang sangat tinggi. Dia pergi dari area tersebut. Belum ada korban tambahan, hanya saja Turtle menjadi milik dari EVOS Legend. Yes, RRQ Hoshi terzoning out permainan EVOS Legend yang begitu rapi. Mereka ngerti banget dari Fantastic Surprise attack. Ada Vita juga salah dari top lane. Tone Rose dibuka tapi dari RKT sudah siap dengan Bakshi Shield ini. Nyeruduk langsung ke area Finn tanpa adanya flicker 3 detik. Finn pun tumbang di tangan EVOS Legend. Semua hadir di area top lane. 3 member dari EVOS berada di area top lane. Berhadapan dengan 3 member pula dari RRQ Hoshi. REKT begitu memanfaatkan apapun yang milikin untuk di early game kali ini. Flickernya pun langsung mencoba untuk kabur dari tersebut. Tapi again and again menghilang sudah untuk Skylarnya. Tapi RKT tertinggal seorang diri di area tersebut. Ada Albert yang mencoba untuk langsung bisa mendapatkan juga poin kill tambahan. Dan benar ada poin kill balasan. Namun di area yang berbeda R7 seorang diri berusaha untuk bisa mengganggu. Tapi malah dirinya yang menghilang. Yes, hanya menghambat sedikit ya. Dan bahkan enggak sama sekali. Karena orange buff-nya masih dipegang oleh Versi kalau kita lihat. Ya, dari versinya belum berhasil untuk dihentikan dominasinya. Dia bergerak kemanapun. Dan RRQ di awal game menit keempat, EVOS Legend bisa untuk ngepres RRQ habis-habisan. Net worth berbeda 2.600. Wow. Cukup signifikan di early game kayak gini. Dan rotasinya menurutku yang susah banget untuk dibaca oleh RRQ. Tiba-tiba ada di atas, tiba-tiba ada di area tengah. Mulai itu barusan, mulai udah menunjukkan teror dari Skylar. Satu rendernya berhasil dan juga udah ada tabrakan yang akan terjadi karena Finnya langsung diserang begitu aja. Tapi di area yang berbeda ada Wesker yang dikeluarkan. Tapi Finnya masih berhasil mundur ke bagian belakang, hanya saja tidak bisa kabur dari pergerakan Versi. Satu pet sampai eksekusinya langsung menancap ke dalam tubuh dari Finn. Belum berhenti di situ. EVOS Legend mereka mau mengambil keuntungan yang banyak dengan mengganggu dari orange buff-nya masuk ke area sana dengan RRQ Hoshi yang tidak sigap untuk melakukan war. Wan membuka segalanya dan ini adalah bad fist yang dia curi. IMU membuat pemain RRQ Hoshi terzoning out. Orange buff dicuri tapi Wan nyaris saja tumbang. Skylar begitu berbahaya. Renner apati yang dimiliki oleh Skylar masih sangat-sangat mengerikan. Tapi di arah yang berbeda, Finn menjadi korban kembali. Ya, Finn sulit banget untuk bertahan tentunya. Karena begitu terlihat, EVOS Legend gak akan ragu untuk mengeksekusi Finn. Turtle yang kedua membuat net worth EVOS Legend semakin terangkat dan menjauhkan gap di antara keduanya. Tapi di bottom lane, rotasi terus terjadi. Bakshi Shield Unity, seruduk gaming, R7 bahkan gak bisa merespon. Yap, ini RKT dengan mobilitasnya benar-benar. Dia punya mobilitas yang tinggi, dia punya
tingkat durability yang sangat tinggi pula. Dimanfaatin semuanya. Yes, dia- Dimanfaatin. Glinding ke kiri, glinding ke kanan. Yes, bisa ada di mana-mana dan dengan anti-Quiras yang sudah jadi seperti ini juga dia bakal jauh lebih sustain berada Yap. di garis depan. Nih gimana ya? Untuk early gamenya oke sekarang EVOS Legend menguasai. Benar-benar menguasai. Tapi kita nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh Ararkiosi nantinya untuk membalikan keadaan. Karena kita tahu Ararkiosi epic comeback sering banget mereka dapatkan. Oke, dan kalau kita tilik sedikit dari item build-nya sendiri, Albert baru dengan Demon Hunter Sword belum cukup untuk item defense-nya. Jadi dia masih agak tipis untuk melakukan team fight. Oke, Y-Force-nya tadi numpang lewat guna untuk memberikan aksi yang sungguh-sungguh menakutkan. Namun outer turret di area mid menjadi milik dari EVOS Legend. Dan terlihat ada perbedaan yang signifikan dari penjagaan turret. Ararkiosi nggak bisa untuk melawan defense. Di tier yang pertama sudah keropos. Ompong sudah tier pertama dari Ararkiosi. Dan membuat EVOS Legend akan semakin bebas lagi untuk masuk ke arah jungle kanan, jungle kiri, ataupun mengontrol semua lane-nya. Yap, barusan Versik dengan puncher yang dimiliki, Tonrosnya juga ya. Sangat-sangat luar biasa, kenceng banget itu jempol ya. Cuman dari EVOS pun masih menguasai. Yes, dan satu lagi ini mirip sebenarnya dengan EVOS Legends mainkan kemarin. Oke. Lihat dari hero mereka sendiri, nggak ada yang bisa ditangkap Yap. oleh Ararkiosi. Ararkiosi mereka cuma punya slower. Nah, Skylar-nya akan tertangkap untuk kali ini. Badar Raja hilang lagi. Phantom Execution pun dikeluarkan guna untuk bisa kabur dari area tersebut. Satu damage dealer utama juga dihilangkan, Bude. Ya, dual ultimate juga dikeluarkan. One dengan bad face-nya, IMU dari Psycho. Membuat EVOS Legend semakin memiliki damage yang besar di early game ini. EVOS Legend belum berhenti bermain objektif menjadi sasaran utama bagi mereka. Ketika udah ngedapetin satu pick off, dimaksimalkan lebih dengan objektif yang turut didapatkan. Yap, ini mungkin salah satu konsekuensi di mana Valentina terlepas ya. Apapun yang dipick oleh Ararkiosi ini menjadi buah si malakama sendiri untuk mereka loh. Benar, dan bahkan Dark Knight Fall juga bisa di-copy nanti Itu dia. oleh Valentina. Gelapnya lama banget tuh. Yang satu gelap, yang satu ngaktifin gelap juga. Wah. Sampai besok gelap nih kita nih. Perlu dicek saklarnya. Iya. Kayaknya. Masa ya nyewa Kang Genset kan kita. Buset. Tapi menit yang ke-8 ya. Ini poin killnya 8 versus 1. Dan langsung aja objektif. Lord pertama diambil oleh EVOS Legend juga tanpa adanya kontes. Yap. Nih RKT coba motongnya sampai belakang. Gak takut sama sekali. Ada 3 hero yang dipukul mundur oleh mobilitas RKT seorang diri. Ya, ini seakan-akan dari Ararkiosi ya, mereka gak diberikan kesempatan sama sekali untuk mendapatkan jungle mereka juga. Sudah di zone out sedemikian rupa. Dan EVOS Legends, pelan dan pasti ini dia yang kita nantikan juga. Bahkan dari kemarin mereka bermain seperti ini. Sangat rapi sekali, dapetin satu, mundur ke belakang. Level 13 berbanding level 10 di antara kedua jungle-nya. Kedua junglernya ini jauh banget loh. Atribut, damage, item. Ini jauh banget loh. Tapi versi juga pakai emblem sawi dan itu lebih memaksimalkan lagi. Yap. Levelnya semakin cepat dan bersamaan dengan Lord, EVOS Legend akan maju. 3 lane-nya terpush secara bersamaan. Ararkio berada dalam kondisi defensif yang harus sangat kuat. Oke. Dan sekarang Konsel barusan langsung dikeluarkan. RKT mencoba untuk masuk ke bagian dalam. Siapa yang akan langsung didapatkan karena sekarang Vengeance-nya udah langsung diaktifin begitu aja. Udah ada beberapa player dari Ararkiosi. Mereka terpukul mundur. Satu outer turret ataupun satu best turret di area mid. Sudah berhasil mereka hancurkan. Ya, hasilnya Lord yang pertama. Lord yang masih kecil tapi sudah bisa membantu EVOS Legend untuk mengamankan satu inhibitor dan mungkin akan menjadi 2 karena di area bottom lane EVOS Legend mereka masih ngotot berada di dalam base milik tim Ararkiosi. Oke. Barusan ada lagi Tonros dikeluarkan. Satu wave minion akan segera hadir pula. Best turret di area bottom lane udah berhasil dihancurkan. Mungkin yang di atas akan menjadi sasaran selanjutnya. Ada bad impact. Terus Lisan dikeluarin tapi belum mengenai juga karena targetnya. Siapakah yang akan langsung tumbang untuk pertama kali karena satu orang tumbang di dalam pertarungan ini akan mengakibatkan mungkin pertarungan akan semakin panjang lagi. Tapi barusan R7 mencoba untuk maju ke bagian depan dan juga memberikan shock terapinya. Iya, tapi itu belum bisa untuk mengusir mundur pemain dari EVOS Legend yang masih bertahan di area Ararkiosi. Berusaha untuk memukul mundur tapi EVOS Legend maju ke area depan. Dan dana emosi keluarkan versi Lemaya maju ke area depan. Albert sore diri dengan adanya Hakan yang dikeluarkan. Dan Badfist di pop up. Ararkiosi bersama dengan EVOS Legend tak ada korban jiwa yang jatuh. Dark Knight Fall dibalaskan di Dark Knight Fall pula. Versiknya selamat dong Mawa. Iya, dan juga dengan ada Town Rose Plus-nya lagi. Ini angka 8-1 terjadi dengan 2 menit yang lalu. Yap. Dan ketika ada Lord-nya, dapetin base turret-nya di tengah lah, di bawah, di atas. 8-1 masih tetap sama. Oke. Sama-sama gak mau memberikan posisi. Yap.
Dan barusan itu terbuka dengan sangat-sangat jelas ya. Ya. Masih ada celah untuk pemain EVOS Legends Wih. berhasil ataupun bisa ditaklukkan karena sekarang Palistar Mona lompat ke bagian depan tapi Wolversnya mencoba untuk langsung maju. RKT langsung balik ke arah karena ada R7 yang berhasil langsung ditangkap begitu aja. Coba lihat Versika mulai maju ke bagian depan sedikit lagi. Evan bahkan kali ini One-nya mendapatkan 1 poin kill tambahan. Ada Bad Fish yang dikeluarkan juga oleh Psycho tapi tidak berimpact apapun karena mereka punya kesempatan untuk bisa memenangkan tiket yang pertama. Maju ke area depan, Silence sudah dikeluarkan. LRQ berusaha untuk melawan defense, fokusin mundur. Fansong nyaris saja tertumbangkan, tapi Albert begitu sekarat. EVOS Legends masih bertahan dengan 5 membernya, sementara RQ Hoshi 3 member berusaha sekuat tenaga untuk melawan defense. Sangwin selalu di pop up, One mencoba untuk mengcopy siapa? Ada IMU di area samping, tapi Psycho di area belakang dan base milik RQ Hoshi berhasil dihancurkan oleh EVOS Legends. Game pertama berakhir dengan sangat cepat. Game yang pertama, wow, hanya dengan Lord yang pertama Om Wawa. Yes, rapi